Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anjil Jamil. Di sini saya akan menjelaskan tentang penulis ilmiah. Baik, di sini terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang pengertian penulisan. Penulisan adalah penyusunan naskah buku melalui bahasa tulisan atau bahasa gambar. Penulisan juga dapat diartikan sebagai cara atau proses penulis menyampaikan gagasan atau pesan oleh penulis kepada pembaca dalam bentuk karya tulis. Nah, penulis ini bisa berbentuk dilakukan dengan cara seperti menyampaikan gagasan atau pesan. Bentuk hanya bisa seperti surat laporan, karya sastra, karya ilmiah, dan lain-lain. 2. Selanjutnya, pengertian penulisan ilmiah. Penulisan ini merupakan kegiatan menulis yang isi tulisannya didasari oleh penalaran menggunakan logika dan dapat diverifikasikan kebenaran isinya. Maksudnya yaitu, sebuah penulisan karya ilmiah harus didasari dengan logika atau masuk akal, serta isi yang menjadi penguat sehingga dengan itu kebenarannya dapat dibuktikan. Tujuan penulis ilmiah ini untuk menyampaikan ide atau gagasan melalui prosedur ilmiah. Penulisan ilmiah ini tentunya menghasilkan sebuah karya tulisan ilmiah. Contoh dari karya tulis ilmiah yaitu seperti skripsi, tesis maupun disertasi. Adapun menurut Munawar Syamsuddin, penulis ilmiah merupakan naskah yang membahas suatu masalah terhadap masalah tertentu atas dasar konsepsi ilmiah tertentu dengan menulis metode tertentu dari presentasi secara keseluruhan pada teratur dan konsisten. Sistematika penulisan karya ilmiah bersantun dan isinya dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Nah, sistematika penulisan karya ilmiah ini ada 5, yaitu terdiri dari 1. Pendahuluan. Pada bagian ini, penulis memaparkan hal-hal yang berfungsi sebagai pendahuluan penulisan, juga menjelaskan maksudnya dan tujuan. Bagian ini meliputi pertama, latar belakang, kedua, rumusan masalah, ketiga, tujuan, keempat, manfaat. Bab kedua, kerangka teori. Bagian ini menjelaskan teori yang menjadi landasan penulis melakukan penelitian. Bab 2, pada penulisan karya ilmiah ini memuat 1. Rangka berpikir, kerangka teoritis, 3. Kajian pustaka, 4. Hipnotis penelitian, dan 3. Bab metode penelitian. Pada bagian ini penulis menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian. Di dalam bab metodologi penelitian ini memuat 1. Metode penelitian, 2. Tempat dan waktu penelitian, 3. Jenis penelitian, 4. Jenis penelitian, 5. Teknik analisis dan pengumpulan data. Bab 4. Pembahasan bagian ini menjadi bagian inti dari sebuah karya tulis ilmiah karena pada bagian ini penulis memaparkan dan hasil proses penelitiannya dengan benar. 5. Penutupan. Pada bagian ini merupakan penutup dari karya ilmiah yang penulis buat. Pada bagian ini berisikan kesimpulan dan saran. Selanjutnya, manfaat penulisan ilmiah. 1. Melatih dan mengembangkan kemampuan pembaca yang efektif. Kedua, melatih diri dalam mengembangkan review bacaan yang diambil dari berbagai sumber ataupun referensi. 3. Membiasakan diri dengan kegiatan perpustakaan. 4. Meningkatkan tupaksi antara darah dan fakta secara lugas dan sistematis. 5. Mendapatkan kepuasan intelektual. 6. Memperluas dunia ilmu pengetahuan. 7. Karya bersifat abadi. 8. Sebagai rujukan untuk bahan materi penelitian selanjutnya. Pengantar. Etika penelitian. Etika penelitian adalah acuan moral bagi penelitian dalam melaksanakan penelitian untuk mengembangkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi bagi kemanusiaan. Ini menjadi bentuk pengabdian dan tanggung jawab sosial dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 1. Etika. Penelitian ini berkaitan dengan beberapa norma, yaitu pertama, norma sopan santun. Norma ini memperlihatkan koreksi dan kebiasaan dalam keadaan tatanan di masyarakat. Kedua, norma hukum. Norma hukum ini mengenai pengenaan sanksi ketika terjadi pelanggaran. 3. Norma moral. Norma moral ini diliputi tingkat dan kesadaran yang baik dan jujur dalam penelitian. Kedua,
Tujuan etika: A. Pengaturan pembuatan manusia, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. B. Mempentingin manusia dari upaya disiplin atau aturan yang berlaku. C. Memotivasi manusia untuk melakukan perbuatan yang benar dan menghindari dari perbuatan yang salah. Yang D. Menumbuhkan kesadaran kepada manusia akan makna perbuatannya dan konsekuensinya. A. Akibat dari apa yang telah diperbuatnya. Kode etik dalam penelitian. Kode pertama, penelitian membuktikan daripada pencarian kebenaran ilmiah untuk memajukan ilmu pengetahuan, menemukan teknologi dan menghasilkan inovasi bagi peningkatan peradaban dan kesejahteraan manusia. Kode kedua, penelitian melakukan kegiatannya dalam cakupan dan batasan yang diperkenankan oleh hukum yang berlaku, bertindak dengan mendahulukan kepentingan dan keselamatan semua pihak yang terkait dengan penelitiannya. Berlandaskan tujuan mulia berupa penegakan hak-hak asasi manusia dengan kebebasan mendasarnya. Kode yang ketiga, peneliti mengelola sumber daya keilmuan dengan penuh rasa tanggung jawab, terutama dalam pemanfaatannya, dan mensyukuri nikmat anugerah tersedianya sumber daya keilmuan baginya. Pencarian referensi yang tepat. 1. Gunakan platform pencarian referensi. 2. Cari di berbagai database referensi. Yang ketiga, cari di jurnal terkemuka. 4. Gunakan situs web terkemuka. 5. Gunakan aplikasi referensi. Contoh, pelanggaran etika penelitian, pengubahan, manipulasi data atau informasi, penyalahgunaan data atau informasi, pengakuan penggunaan data dan atau informasi tanpa izin, publikasi hasil penelitian penugasan tanpa izin, tidak merahasiakan sumber data yang semestinya dirahasiakan, tidak menghormati responden dan tidak menyusun laporan hasil penelitian.